Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia Rahman dari Latsar CPNS 2021, Angkatan 2, Golongan 2, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas membuat mind maps tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak video selanjutnya, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind maps yang saya buat, yaitu mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di mana saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Pertama, definisi wawasan kebangsaan, yang mana kita tahu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita mempelajari tentang definisi wawasan kebangsaan, maka kita akan mundur sedikit mengingat sejarah dari wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana berawal pada tanggal 20 Mei 1908. Di situ awal pergerakan nasional di mana pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1908 sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional yang pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkannya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Selanjutnya kita akan membahas konsensus dasar, di mana terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut itu dengan Pancasila. Yang ketiga, NKRI, di mana NKRI ini atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan pada dunia luar bahwa sejak itu terdapat negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, di mana maknanya sendiri itu dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetap satu jua. Sebab menurutnya meskipun secara keseluruhan terdapat perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Poin terakhir yang akan saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan yaitu lambang-lambang negara. Yang pertama, bendera negara. Bendera negara kita yaitu bendera merah putih. Yang kedua, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Setelah kita mengenal tentang wawasan kebangsaan, maka kita bisa mengimplementasikan atau melakukan sikap tentang wawasan kebangsaan, yaitu sikap bela negara. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu definisi bela negara.
Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Setelah kita memahami definisi bela negara, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum bela negara tersebut, yaitu dari Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya kita akan membahas 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi ASN dalam upaya bela negara. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Otomatis kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengajak warga negara lainnya untuk tetap mencintai dan sukarela membela negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.